Jujur gue ke Australia ini miracle bro. Yang ngerasisin waktu di Perth gitu kan ada tuh salah satu chef. Terus dia bilang gini, gue gak mau dia. Dan lu tahu berapa duit yang gue bawa ke Australia? Gue cuma buat 7 juta. Gue yang dulu tuh berasal dari keluarga yang kelas menengah bawah gitu. Gue tinggal dari kota yang kecil di Cimahi. Untuk ke kota Bandung itu sendiri aja tuh setahun cuma sekali. Banyak orang yang bermimpi hidup di luar negeri, gaji besar, sistem rapi, hidup kelihatan lebih maju. Tapi jarang yang cerita soal capeknya, sendirinya, soal momen ketika kita bertanya, ini hidup yang aku mau apa hidup yang aku kejar. Dan di podcast ini kita nggak cuma cerita hal yang kelihatan keren, tapi kita cari cerita yang jujur. Hari ini gue ngobrol bareng Nicola Putra. Kalau lu dari mana, Nik? Dari Bandung. Nice. Jadi Nicola Putra ini udah ngerasain kerja di Australia. Dia udah cukup lama kerja di Australia dengan semua sistem yang lebih bagus di sini mungkin. Nanti kita share. Terus ini bukan soal sukses atau gagal, tapi ini soal pilihan. And welcome to the podcast bersama gue Akbar Al-Aziz. Let's talk. Kalau sebelum kita bahas lebih jauh, gue pengen balik ke awal dulu nih. Sebelum lu ke Australia nih, lu yang di Indo tuh kayak gimana sih? Coba ceritain. Oh god. Ini kayak sebelumnya, perkenalkan gue Nicola Putra ya. Nah, gue yang sekarang ini cukup jauh banget daripada Nicola yang dulu gitu kan. Karena gue yang dulu tuh cukup jujur gue berasal dari keluarga yang cukup lah dibilang, tapi cukupnya kelas menengah bawah, cukup menengah bawah. Oke. Gitu. Jadi gue bukan dari background yang berada, dan bahkan untuk kuliah pun pada saat itu gue harus sampai ngemis-ngemis ke sana ke sini. Gitu. Jadi bisa dibilang Nicole yang dulu tuh, untuk kalau iya lu tahu Bandung kan ya? Gitu. Gue tinggal dari kota yang kecil di Cimahi gitu. Oke. Nah, untuk ke kota Bandung itu sendiri aja tuh setahun cuma sekali. Oh iya? Oh anjir. Gitu. Gue baru tahu Bandung tuh saat gue kuliah. Gue punya motor, gue mau explore, oh ternyata dunia tuh luas. Yeah, interesting. Gitu. Yeah, Karena okay. memang keluarga gue, ya jangankan untuk kesana gitu, untuk makan aja seadanya pada saat itu. Ya. Kayak gitu. Terus akhirnya lo memutuskan untuk ke Australia itu. Apa yang pertama kali di kepikiran lo untuk gue pengen ke Australia? Oke, ini menarik nih. Gue percaya dengan apa itu panggilan universe ya, panggilan Tuhan, rezeki gitu. Nah, jujur gue ke Australia ini miracle bro. Oke. Miracle banget gitu. Jadi dulu gue ya kuliah lah ya, kuliah di salah satu kampus kalau di bidangnya ya, di bidang hospitality itu terbaik. Kita kampus gue juga dapat penghargaan sering banget dari, ya bisa dibilang terbaik se Asia Tenggara lah atau apalah di bidang hospitality. Mungkin orang-orang yang tahu di bidang hospitality di Kota Bandung tahu lah, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, NHI gitu. Nah, apa namanya itu, di sana tuh gue kenal temen, ada sahabat gue namanya Joko. Nah, kebiasaan gue itu main bareng sama dia. Itu waktu zaman kuliah itu kita tandem gitu kan. Nah, kita main Dota. Kebiasaan itu dari kampus sampai gua hidup di tahun 2023 itu sama. Itu dia kemana, gua kemana, selalu aja main Dota bareng kita. Ya Steam lah, call Steam gitu kan. Nah, ada satu ketika setelah gua kerja dari Bandung Jakarta, gua resign. Akhirnya gua ketemu bini gue yang sekarang di Lampung gitu kan. Nah, akhirnya gua memutuskan untuk pindah ke Lampung pada saat itu, belum nikah. Nah, pindah ke Lampung dengan tanpa ada pekerjaan, tanpa ada masa depan, gue modal nekat, baik lagi survival mode. Pada saat itu gue kerja sama satu perusahaan, dan perusahaan itu tuh gaji gue cuma 3 juta sebulan. 3 juta sebulan? Itu tahun 2023, gila nggak? Iya. Lu kebayang nggak? Iya. Susah apa gitu kan? Nah, 3 juta sebulan, tinggal di kosan kumuh yang cuma satu petak doang, dan dari sana gue masih main Dota sama temen gue gitu. Nah, tapi gue setiap main Dota sama dia itu nggak cuma sebatas main gitu.
apa yang kita obrolkan di sana tuh bukan oh bro matiin bunuh gitu, enggak. Tapi otak kita, mata kita main Dota gitu kan. Ya lu tau lah Dota susahnya kayak gimana, complicate-nya kan. Nah, tapi yang kita omongin sama temen gue itu what next? What make us grow? Buku apa yang harus gue baca? Apa yang harus gue pelajari dan lain-lain, pada sampai akhirnya ketika bro, gue mau ke Australia nih, dia duluan yang mau ke Australia. Pada situ gue udah punya usaha, lumayan lah penghasilan gue. Jadi dari yang kerja itu gue resign karena nggak cukup ya 3 juta sebulan pada saat itu. Resign, gue buka usaha. Ada namanya jasa titip salam, pada situ rame. Kalau sekarang udah lumayan sepi karena trennya udah ini. Nah, pas seketika itu dia bilang bro gue mau ke Australia, tapi dia nggak bisa komputer karena kan datanya harus dikompres, ininya harus disiapin jadi PDF dan lain-lain. Nah dia tuh nggak paham kayak gitu, dia buta. Gue datang lah, gue bantu dia. Oke sini gue bantuin, gue siapin semuanya, dia proses dan lain-lain sampai akhirnya dia war SDWHV juga. Dia bilang kan cerita, oh ya ini war tuh susah gini. Itu di bulan Maret 2023, batch pertama 2023 tuh Maret kan. Nah gue bantuin dia lah sampai akhirnya dia deg-degan, kok gimana ini dapat nggak. Gue bukain, kita bantu sampai dia buka komputer dia sendiri, gue buka komputer gue untuk login yang punya dia juga, bantuin war. Nah akhirnya yang login yang dia kan dia dapat, ya udah dia dapat prosesnya dia lancar sampai akhirnya dia granted di bulan April. Nah dia bulan April granted, dia berangkat tuh. Nah pas dia berangkat dia cerita masih main Dota juga kan, gue di Lampung, kok udah kesini aja ke Australia. Gue pikir-pikir tuh awalnya gue kan nggak apalah ke Australia, tuh gue udah dapat penghasilan juga di sini kan. Nah pas dia cerita, dia bujuk, mindset gue kebuka, oh nothing tulus nih karena ijazah gue punya, ya kan. Pengalaman gue punya, semua persyaratan waktu gue bantuin dia gue punya semua gitu, karena memang waktu kuliah juga gue ke luar negeri gratis dari sekolah. Nah gue udah punya pengalaman itu, gue udah punya semua. Yang belum gue punya cuman IELTS doang. Ya udahlah gue ambil IELTS. Dan lu tahu proses SDWHV gue cuma seminggu. Di saat orang lain susah gimana gitu. Nah gue ada buktinya itu tuh kalau misalkan gue keluar tes hari Jumat. Nah kan kalau zaman dulu 2023 kalau yang pada ikutan IELTS itu tuh nggak boleh tuh IELTS IELTS itu tuh pasti dikirim lewat surat, belum PDF kayak sekarang gitu. Nah lewat surat. Nah itu tuh gue ambil Jumat, gue Senin ternyata warnya dibuka, which is itu kan udah nggak mungkin. Nah itu gue teleponin orang IELTS-nya di Jakarta Selatan waktu itu, gue masih inget, gue di Lampung, gue sampai terbang, gue mahal ongkos tuh di sana. Gue teleponin, dia sampai bilang kak ini tapi ilegal apa namanya itu pada saat itu ya, kami bantu. Gue bilang nggak apa-apa kak. Nah sampai dia videoin, dia buka, dia kirim ke gue. Seninnya gue dapat war SDWHV. Itu gue merinding banget tuh. Itu benar-benar pertolongan Tuhan tuh. Jadi benar-benar cuman 3 hari dari IELTS gua tes Jumat, Senin paginya jam 8 dia bukain IELTS gua karena baru rilis kan. Karena itu weekend. Nah, Seninnya jam 8 dia masuk, dia buka, dia fotoin kirim ke gua. Jam 9-nya gua war SDWHV. Good timing ya. Itu bukan good timing lagi anjir, itu miracle banget. Nah, dari sana akhirnya proses SDWHV hari Senin jam 9, gue dapet jam 10, setengah 11-an. Minggu depannya gue lupa 2 hari apa 5 harian gitu SDWHV-nya rilis, selamat anda dapat SDWHV. Gue langsung tes kesehatan karena pada saat itu kan cuman ada limit tuh SDWHV kan. Gue bulan Mei war SDWHV, bulan Juni expire. Pada saat itu tuh jadi gue nggak punya banyak waktu, kurang dari 3 minggu tuh gue harus tes kesehatan. Lu tahu tes kesehatan kan susah juga karena ada timingnya gitu kan, ada kuotanya kan. Nah itu juga sama, jadi nggak ada waktu gue telepon Jakarta Selatan Jakarta Utara udah penuh semua gitu, baru ada lagi setelah tanggal SDWHV gue kadaluarsa. Nah nggak tahu kenapa ada miracle, malamnya jam 8 malam gue masih di Lampung, gue ditelepon sama rumah sakit di Jakarta, halo kak ini ada yang cancel untuk besok pagi jam 10, kakak bisa nggak? Dapat appointment ya? Itu gue langsung terbang anjing dari Lampung malam itu juga ke Jakarta, dan abis itu langsung granted nggak lama. Jadi itu proses total cuman kurang lebih 2 mingguan. I see. That's nice ya.
ketika maksudnya gue percaya juga sih ketika lo put the work itu hasilnya pasti akan Iya, lain sama yang lo betul. pengen. Yang makanya yang satu hal sampai detik ini tuh baiklah sama orang karena kita nggak pernah tahu pertolongan tuh dari mana. Ya, setuju sih gue. Iya Setuju kan? sih gue. That's nice. Kayak gitu. Terus lo kan seumur hidup lo dulu kan tinggal di Indonesia kan. Nah, Terus lo dapat granted nih, which is good news. betul. Oh, gue pengen ke Australia nih. Lo pernah ada nggak di kepala lo apa gitu kayak Australia ini akan kelihatan kayak gimana ya gitu sebelum lo kesini? Bayangan gue waktu itu kan, oh gue mau ke Australia, gue mau traveling, gue mau ke Melbourne, gue mau ke Sydney, keliling Australia semua, road trip dan lain-lain kan. Bayangan gue awalnya ke sana gitu. Ya. Gak taunya pada faktanya battlefieldnya lebih ngeri lagi. Oke. Gitu. Jadi akhirnya apa yang gue bayangin, tapi itu yang gue bayangin suatu saat gue yakin itu akan terjadi gitu. Cuman ternyata saat gue jalanin selama 3 tahun ini ada pattern yang harus gue ikutin. Ada ternyata gue ngerubah sedikit plan gue untuk kesana itu agak depending karena gue harus ada goal tertentu lah yang gue mau capai. Gitu. Yeah. Jadi ekspektasi sama yang ternyata dijalanin tuh cukup beda banget, Yeah. tapi masih align lah. Ya, gue suka sih ketika lo bilang ini depending plan-nya karena lo harus ada proses sebelum untuk capai itu. Tapi lo nggak meng-cancel apa yang lo pengen, tapi lo menunda karena ada proses yang harus lo lewatin sekarang gitu. Betul. Kan. Terus pertama kali kalau ke Australia, coba deh ceritain 30 hari lo di sini tuh apa sih kayak pengalaman menarik. Lo ke kota mana, ada cerita yang seru gak mau di-share? Oh, ini miracle, balik lagi ke miracle sih. So, makanya sampai detik ini gue, kalau ada orang yang ada yang minta tolong ke gue, kalau misalnya memang itu di kapasitas gue pasti bantu. Yeah. Gak akan mikir 2 kali. Kalau emang depan mata itu gue bisa, pasti gue bantu gitu. Karena apa? Gue udah ngerasain hasilnya dari semasa gue hidup di Indonesia. Gue bantuin orang, gue dibohongin orang gimana gitu kan. Gue nggak pernah kayak yang jadi beban gimana gitu. Nah, jadi pertama kali gue datang ke Australia itu, granted kan, gue buta banget sama Australia kayak gimana. Nah, itulah sahabat gue Joko, udah call ke Perth aja, gue bantuin. Dan lu tahu berapa duit yang gue bawa ke Australia? Berapa tuh? Coba guys. Harusnya sih 5.000 kan harusnya. Harusnya sih 50 juta. 50 juta. Tapi Gue cuma buat 7 juta. 7 juta. How kenapa 7 juta? Oke. Jadi gini. Pada saat itu tuh kan yang gue bilang kan waktunya mepet dan lain-lain, gue belum sempat ke money changer, gue belum tahu apa itu cara convert uang secara digital gitu kan. Jadi waktu itu tuh pokoknya gue cuman convert uang 7 juta bawa cash gitu kan, karena kata temen gue Joko, lu harus bawa cash buat buka rekening gitu kan. Nah gue 700. Nah gue tinggal di tempat temen gue, which is tetap sewa, tapi temen gue itu baik, ada namanya Eric. Nah jadi oke, kalau lu boleh tinggal di gue, lu bayar rent segini per minggunya, tapi lu bayarnya nanti aja. Jadi saat lu udah kerja, lu bayar kos. Gitu. Nah itu udah privilege banget bro. Nice. Bayangin tinggal kamar sendiri, gitu kan, dengan harga yang sangat murah di Perth. Nggak harus bayar langsung di depan. Orang-orang mah kan harus ke hostel, harus apa itu kan kos udah gede banget di depanan. Nah itu gue diutangin sampai dia bilang gini, bayarnya nanti aja pas lu dapat gaji pertama lu. Jadi mulai lu dapat gaji baru mulai bayar. Gitu. Nah itu tuh hari pertama. Nah dan ternyata karena gue bidang hospitality, gue tidak mikir harus ke factory, gue tidak harus mikir ini karena gue lulus di hospitality kan. Gue ngelihat pattern di arah sana gitu, ya udahlah gue hospitality aja. Nah dan ternyata nggak segampang itu bro. Gue lebih dari 300 dan itu cukup viral tuh. Gue bikin video perjalanan gue itu viral tuh, tembus di atas 100 ribuan lah views. Itu tuh lebih dari 300 tempat gue drop resume. 300 tempat 3 minggu. 3 minggu tuh. Itu awalnya malu sih, awal datang tuh jadi kayak drop nggak ya. Ternyata memang segila itu kehidupan. Orang tuh nggak peduli dengan kehidupan lu bro.
Iya. Orang cuma ngelihat 2 detik 3 detik apa sih nih orang, habis itu dia lupa karena fokus ke hidupnya sendiri lagi. Iya pasti karena dia punya masalah mereka masing-masing. Betul gitu. Jadi Iya. awal-awal gua ngedrop resume sehari cuma 1 karena malu, besoknya jadi 3, besoknya jadi 5. Itu sih mental itu yang bikin gua survive tuh. Dari malu sampai akhirnya hari keempat, hari kelima, oh bodo amat lah, sampai 50, 100, 50, 100 gitu. Itu gua ngeprint aja, lu tau lah sendiri mahal kan. Nah, ngeprint aja tuh itu gua habis 2 jutaan. Jadi ngeprint gua waktu itu $5, $10, or CV-nya kurang pas, develop lagi, buang yang udah di print, ngeprint baru, oh kurang pas, itu bikin CV aja tuh gue berbagai formula. Sampai akhirnya gue dipanggil sama ada Cina Cina restoran gitu kan, gue kerja di sana jadi tukang cuci piring gitu. Awalnya itu banget tuh, cuci piring di sana. Gue jadi tukang cuci piring di apa namanya itu, tapi karena gue ada eager mau belajar, Iya. gue kenalan sama barista di sana. Gue nanya ini caranya gimana, diajarin tuh di saat teman gue si Jokom harus ikut kursus Iya. untuk kopi. Nah kalau Lu gue langsung di lapangan. pitching ke orangnya, diajarin. Nah dari sana diajarin, gue modal nekat, gue udah bisa nih, gue develop lah CV gue lagi, barista. Pak, ya gue tak pegang kopi tapi gue tidak kerja secara profesional di sana, tapi gue modal nekat, gue jadi barista di restoran ini karena memang sampai serving, which is kan itu udah bisa dibilang pengalaman oke gitu kan. Sampai serving dan diterima sama customer. Berarti pas di situ lu making coffee tapi belum begitu pro gitu. Betul, making coffee, tapi di sana gue langsung develop, gue drop lagi ke tempat yang lain. Iya, Sampai akhirnya gue dapat kerjaan, dan akhirnya gue dapat salah satu di apa namanya tuh fine dining resto di Perth waktu itu, kerja di sana, dan itu cukup lumayan sampai gue kerja juga di Crown Hotel gitu. Namun ya itulah 30 hari pertama gue struggling keliling-keliling. Ya. Ya menarik. Gue pengen coba breakdown. Tadi kan lu mention 300 CV dalam seminggu. 3 minggu. Oh dalam 3 minggu 300 CV. Itu berarti belum ada yang diterima tuh ya sampai. Iya. Ada yang belum calling. Belum calling sama sekali. Oke, gue pengen coba identifikasi kenapa dari 300 itu kira-kira kenapa belum ada. 300 kan banyak tuh ya. Banyak banget. Restorannya banyak. Lu harus spend time, waktu, energi untuk sana sini buat droppingnya gitu loh. Ditambah lu punya scarcity untuk kayak orang mau Ya, mikir apa gitu. Itu pengalaman baru banget di Indo tuh nggak kayak gitu kan. Ya. Nah 300 CV ini kalau kita mau identifikasi kenapa dalam jumlah banyak itu belum ada yang calling atau belum ada yang terima tuh. Gue pengen tahu kira-kira weaknessnya di mana biar kayak teman-teman nggak usah ngulangin Apa yang gue jalanin. abang jalan kan, which is lebih bagus kan. Betul. Kayak yang sini lo harus punya plan apa atau isi spesifik di CV-nya tuh apa biar mereka at least tertarik sama lo, mau call atau mau terima lo. Gue pengen coba. Oke. Kalau identifikasi yang gue tuh kan yang tadi gue bilang kan, gue develop CV tuh berkali-kali. Yang pertama, yang paling penting tuh guys, momen tuh di sini season. Di sini tuh Di Australia. Kalau kita bicara datang ke Australia, tergantung kota, beta season. Oke, berarti harus pay attention sama kota mana yang lo tuju. Betul. Cari seasonnya. Betul. Oke, Jadi harus, waktu itu gue di Perth, gue datang bulan Juni, which is itu lagi winter. Iya. Yang dimana winter itu tuh kalau bicara hospitality mereka cut hour gitu. Jadi pas gue datang itu memang pas susah banget cari kerja gitu, karena winter tuh baru mau selesai kan. Lagi tinggi-tingginya, dan mau selesainya itu kan di bulan Agustus tuh, masuk ke spring, baru ke summer ya kan. Nah jadi yang gue identifikasi pada saat itu tuh musim gitu. Gue datang di musim yang salah. Kedua, gue dengan PD-nya, pengalaman gue itu ya udah pengalaman semua gue gitu. Digital marketing gue masukin, jadi sales property gue masukin, yang dimana ternyata setelah gue jalanin waktu, orang tuh nggak peduli dengan hal itu. Yang mereka cari itu kalau misalnya itu tadi pembuatan CV gitu. Nah ternyata waktu gue itu sampai punya CV tuh 3 bro. Gitu. CV khusus gue di bidang properti, CV khusus gue di bidang digital marketing, social media spesialis, sama CV gue khusus di bidang hospitality gitu. Jadi waktu gue mau ngedrop resume ke cafe, ya CV hospitality yang gue drop gitu. Waktu gue online masuk ke production house, social media expertise sama digital marketing, CV gue yang gue drop gitu. Jadi itu yang gue identifikasi. Berarti take away-nya soal CV tadi adalah
lo cari list nih industri apa yang lo mau ambil, misalnya hospitality, lo bikin CV-nya specifically buat hospitality. Betul, yang memang pengalaman kerja lu itu pengalaman kerja di bidang hospitality Iya, doang. harus mendukung apa yang lo bisa provide ke mereka Betul. kan. Karena kalau misalnya lo put experience lo di tempat di expertise lain, misalnya lo jago motret gitu, dia nggak peduli kan. Nggak Karena peduli karena yang mereka cari untuk saat itu demand yang mereka butuhkan. ada hospitality. Jadi perlu di note tuh kalau misalnya lo misalnya think about the business owner nih, dia hire orang sebagai barista, ya dia harus cari orang yang punya pengalaman di barista expertise gitu. Jadi dia nggak peduli sama skill yang lain karena dia butuhnya barista. Nah, Betul. kalau dibalik dari perspektif kita, berarti kita harus mikir gue harus punya skill apa yang bisa ngebantu bisnis itu grow atau Betul. making money Betul. atau solve problem dia gitu. Betul. Misalnya dia nyari barista tapi gue tahu lu nyari barista ya, gue bisa motret kok, itu kan Nggak lain. ya itu kan harganya nggak lain. Betul. Nah, berarti tipsnya tuh kalau bikin CV lo mau sasar ke mana misalnya sih lo pekerjaannya let's say misalnya coffee shop, lo harus bisa di tentang kopi, tentang skill apapun yang berhubungan dengan Betul. kopi. Di restoran atau di hotel tentang di hotel segala Hospitality, macam. betul. Oke, make sense. It's interesting. Kayak Nah, terus Ini gue sambil minum ya. silakan. Terus ada nggak momen kecil kayak hidup di luar negeri tuh begini ya, mau sisi negatifnya, sisi positifnya, kayak lu ada relasi ternyata hidup di luar negeri begini ya gitu. Lu pernah ada momen gitu nggak? Banyak banget. Oke. Banyak banget, terutama dari kehidupan sosialnya ya. Karena ternyata di Australia itu kenapa sampai gua ada di titik yang mikir kenapa negara ini bisa maju tuh karena mereka itu udah nggak peduli dengan hal receh, bro. Lu sering gak sih gini? Lu sering gak sih ngelihat waktu lu scroll cari motivasi konten, ya kan? Atau lagi cari tren yang baru atau apa gitu kan? Ada orang-orang Australia atau orang-orang imigran yang kayak kita gitu kan bikin kontennya tuh sehari di Australia masih penuh gaya push. 3 bulan Australia mulai tuh lepas jaket, masih pakai kemeja rapi, sepatuan. 1 tahun di Australia udah pakai celana pendek koloran doang, kaos oblong jelek, sendalan, bawa ini tas tulis. Iya. Gue pernah lihat kayaknya. Iya kan? Nah, maksudnya dari hal itu tuh gue mikir sampai yang itu yang pantesan orang Indo tuh yang ini perspektif gue ya, karena gue di kehidupan gue yang gue jalanin ya. Orang Indo tuh masih mau ke warung aja mikir harus bergaya. Yang dimana di sini orang kerja aja tuh sampai apalagi bidangnya hospitality ya, nggak bicaranya yang ini kantoran. Kalau bidang hospitality itu sampai ada di beberapa coffee shop tuh yang orang paginya nge-gym, dari nge-gym mereka di tempat gymnya mandi, langsung berangkat kerja masih pakai setelan gym, gitu. Jadi orang tuh udah nggak peduli dengan hal-hal kayak gitu. Yang penting gimana caranya gua kerja, staff gua jalan, bisnis gua running, nggak bangkrut. Jadi udah point of view-nya tuh udah orientasinya tuh udah beda banget gitu. Yang dimana orang-orang tuh mikirnya kayak gitu. Jadi yang itu salah satu hal yang itu kalau misalnya ini banyak banget lah. Itu salah satu hal yang paling sampai detik ini tuh gue kayak yang oke, bodo amat sama ini. Kalau ketemu klien harus rapi. Tapi kalau misalnya cuman buat ini doang mah ya udah seadanya aja gitu. Itu sih yang bikin gue itu tuh. Jadi mindsetnya ke arah sana. I see. Fokusnya sama big thing future. Terus banyak juga kalau misalnya lo mungkin konten yang bilang kayak gaji di Australia itu besar gitu. Terus dari pengalaman lo tuh itu memang kenyataannya gitu atau ceritanya itu cuma setengah-setengah gitu? Sebetulnya gajinya besar memang, gitu. Gajinya besar memang. Tapi tergantung bidang dan rezeki kita masing-masing. Gitu, karena setiap orang punya kapasitasnya masing-masing lah. Karena yang gue yakin ya, ini salah satu keyakinan mungkin itu bisa jadi bermanfaat juga buat orang. Yang gue yakin balik lagi itu gimana kapasitas kitanya sih, bro. Tuhan ini udah ngalirin rezeki banyak banget ke kita kan. Itu di barat sungai nih air rezeki banyak nih. Itu balik lagi ke kitanya. Kalau kapasitas kita, ilmu kita cuma segelas, kita simpen ke sungai yang Tuhan kasih rezeki juga yang kita dapat paling cuma segelas. Yang lainnya akan luber mubazir. Gitu kan. Nah, sama halnya kayak gitu. Jadi saat kita develop diri kita persiapkan diri kita jauh lebih baik lagi.
uang yang akan didapat di Australia itu akan jauh lebih besar lagi. Makanya kan ada orang yang dapat sampai 1 M setahun di Australia, sampai bahkan bisa nabung bersih 1 M. Gue yakin itu ada, bro. Gue yakin itu ada. Oke. Mungkin salah satunya lu. Amin, amin, amin. Gitu kan. Nah, maksudnya dari hal kayak gitu aja bener adanya. Tapi ada juga yang orang kan sampai yang ya mohon maaf gitu, mungkin mereka depres atau apa, gue nggak tahu ya. Cuman ada juga yang hate speech gitu kan di beberapa konten gue gitu. Oh enggak kok, gue setahun nyampe 30.000 aja nggak nyampe, gue setahun 40.000 aja nggak nyampe. Which is kan itu sebuah pertanyaan ya kan. Di saat ada orang lain yang bisa sampai 100.000 per tahun, ada yang 70.000 per tahun gitu kan. Dia bahkan 40.000 aja nggak nyampe. Berarti kan balik lagi ke personalnya, bro. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya setuju nggak dengan gajinya besar, setuju. Karena Oke. bicaranya kan kebanyakan ya yang gue tangkap influencer-influencer yang datang ke Australia itu tuh bilang gaji gede tuh karena comparisonnya ke IDR. Gitu. Kalau bicaranya comparisonnya ke IDR emang gede banget gitu. Tapi kalau misalnya ke kapasitas dirinya itu kan balik lagi, kita nggak tahu tanggungan mereka di kehidupannya gimana. Apakah mereka sandwich generation? Iya. Apakah mereka punya hutang banyak, harus nanggung hutang orang, kan background orang beda-beda. Iya. Gitu. Ada yang nggak punya tanggungan, datang ke Australia dengan gaji segitu, apalagi yang lu tahu hidup di Australia kan kerja sehari, kerja 2 hari udah bisa mencukupi untuk kehidupan seminggu. Iya. Which is seminggu 7 hari, 5 harinya bisa tabungan, leverage kan. Kayak gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kehidupan orang. Ada yang bayar hutang, ada yang memang bisa ditabung. Iya. Jadi gitu. Oke. Sekarang gue pengen pisahin dulu nih. Kita nggak convert AUD ke IDR nih. Kita pisahin. Terus kalau kita ngomong jujur, setelah dipotong capek, waktu dan biaya hidup, nah uang ini tuh kerasa worth it nggak? Kalau buat gue worth it banget sih. Kalau buat gue ya, karena awal banget gue kerja itu seminggu gue bisa sampai 80 jam di tahun pertama. Gitu. 80 jam per week. 80 jam per week kerja. Jadi oke. betul. Jadi balik lagi yang tadi kan 3 minggu pertama gue struggling. 2 minggu setelahnya masih struggling karena hournya masih belum banyak. Gitu kan, masih cuman gue bahkan sampai sempet sehari itu cuman 2 jam. Itu cuman buat bayar ongkos pulang pergi doang. Ya, oke. Yeah. Sehari kerja 2 jam, dipanggil di city, abis itu dipulangin gitu. Nah tapi setelah dari sana gue mulai itulah develop CV kan, dapat kerjaan yang lain sampai akhirnya gue bisa settle di 3 kerjaan dan waktunya itu pas banget gitu, konsisten. Oke. 6 pagi sampai 10 malam, 11 malam gitu, konsisten gitu terus. Itu jalan setahun, 6 bulan itu jalan 6 bulan karena gue harus ke Darwin kan, perpanjang visa gitu kan, karena setiap VHV itu kan cuma setahun. Nah untuk tahun kedua kan kita harus ke remote area gitu kan, which is kenapa gue ada di Darwin awalnya juga ke sana gitu untuk memperpanjang perpanjang visa. Nah 6 bulan pertama itu gue sampai 80 jam per bulan 80 jam per week. Itu tuh worth it banget. Jadi kalau tanya tadi uangnya tanpa di-convert ke sana, dengan gaya hidup gua yang ada, gua cuman makan, kosan dan main juga nggak begitu sering. Gua nggak pernah makan out kalau nggak diajak sama teman. Gitu. Gua nggak pernah ngide jalan sendiri keluar kalau nggak diajak teman. Jadi kalau buat pribadi worth it banget. Jadi kerja cuman sehari, kerja 2 hari cukup buat seminggu bayar kosan sama bayar makan, sisanya nabung, worth it banget buat gua. Itu udah kepotong capek, waktu, biaya Teks hidup, dan rent, waktu segala macam. Teks tuh coba dong explain teks tuh gimana sih di sini itu? Jadi kan kalau misalnya teks itu tuh kalau kita sebagai WHV kan 15% teks untuk 45.000 pertama tuh. Setelah 45.000 pertama kita dipotong sorry, saja 30%. Biar clear 45.000 tuh per tahun ya kan? Per tahun, betul. Jadi selama setahun nih ditarik dari Juli ke Juli, ya kan? Nah, penghasilan kita berapa nih? Untuk 45.000 pertama bayar teksnya 15%. Nah, setelah 45.000 kita kena potong teksnya 30%. Gitu. Berarti yang dapat misalnya 1 M itu kan berarti 100.000 ya. Itu berarti dia udah di bracket tertentu ya. Betul. Itu udah bracket 3 berarti kalau nggak salah. ya berarti potongannya juga lebih besar gitu. Lebih kan. besar, di atas 90.000 kalau nggak salah 340%. Ya berarti kalau misalnya ada yang dapat bersih 100.000 berarti income gross dia lebih banyak dari itu kan, karena dipotong Betul.
kan bracketnya kan lebih besar. Ya. Jadi perlu diingat kalau misalnya di Australia dapat uang lebih banyak, semakin banyak uangnya, persentase pajaknya juga semakin besar. Kalau Anda karyawan. Kalau ada lagi emang di ini apa namanya? Kalau dari segi bisnis kan beda cerita. Kalau Yeah. Anda buka usaha ya. Ya. Gitu. Kalau karyawan memang bracketnya gede banget. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, menurut lo orang sering salah paham di bagian mana soal kerja di luar negeri? Ada yang sering salah paham gitu. Oh, oke. Kalau misalnya dari segi gua sendiri kan gua ngonten ya. Yang salah paham itu tuh banyaknya orang ngira itu datang ke Australia cari kerja itu langsung gampang langsung dapat itu, padahal enggak juga gitu. Karena balik lagi ke kapasitas kitanya. Jadi ada kok orang-orang yang belum ke Indonesia itu ada orang-orang yang masih di Indonesia udah dapat kerjaan di Australia. Jadi mereka dapat WHV, mereka apply online dari Indonesia dan mereka langsung dapat kerja. Jadi mereka tanpa struggling langsung dapat ada. Karena memang mungkin kapasitas mereka udah bagus tuh. Ya. Gitu. Tapi ada juga orang yang kayak gua butuh waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru dapat kerjaan. Gitu. Tapi ada gua nemu waktu di Perth gua nyari kerjaan sampai jam 12 malaman gitu kan. Itu masih drop resume tuh nyari-nyari bar-bar malam gitu kan. Iya. Nah, gua ketemu satu orang tuh ngerenung. Gue SKSD kan, toh nothing tulus, gue carinya networking kan, siapa tahu dapat kerjaan dari orang gak dikenal gitu kan. Gue networking, gue lihat ini kok nggak asing mukanya, muka Indo banget. Gue datengin lah, Mas dari Indo. Oh iya, lesu banget dia. Gue tanya kan kenapa? Iya, gue udah di sini 3 bulan belum dapat kerjaan juga dan uang gue udah habis, gue mau pulang. Ada bro kayak gitu. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya kayak gitu. Semua kota, semua negara, bahkan di Indonesia pun bukan orang lemah juga sih, ya kan. Bahkan gue tuh selalu sama orang-orang yang bisa survive di Indonesia bro, ya kan. Dengan yang gue jalanin sekarang ini tuh ternyata battlefield di Indonesia tuh jauh lebih susah kalau menurut gue. Untuk karyawan ya. Untuk karyawan, battlefield di Indonesia tuh jauh lebih susah. Gitu. Terus kalau dibandingkan, lebih berat kerja di Australia, lebih berat kerja fisiknya atau mentalnya? Kalau gua pribadi sih, gua nggak tahu ya. Jujur gua nggak bisa jawab bro. Karena kalau gua pribadi, gua orangnya bodoh amatan bro. Gitu. Gua ketemu bos yang anjing apa-apa, gua cuman senyumin, iya maaf, beres. Besoknya gua kerja lagi karena motivasi gua kan untuk grow mindset gue dan untuk grow diri gue. Gitu. Jadi no matter what, bos yang anjing-anjing tapi bos yang baik juga ada. Gitu. Jadi gue nggak peduli karyawan yang anjing yang jutek sama gue, ngerasisin gue, ada juga. Tapi karyawan yang baik lebih banyak juga. Jadi kalau ditanta ya dua-duanya pasti ada sih. Gitu. Mungkin dua-duanya ada tapi tergantung gimana kita mengatasinya. Gitu. Kalau gue pribadi sih yang ngerasisin waktu di Perth gitu kan, ada tuh salah satu chef, gue kerja pertama banget, terus dia bilang gini, gue nggak mau dia yang ada di pas itu kan kalau kita bicara hospitality restoran, yang bagian chef ngasih makanan, kita dari makanan itu ke floor ya kan, ngebagiin ke tamu. Nah itu kan pas namanya tuh. Nah di area pas, nah itu ada tuh chef yang gue nggak mau dia di area pas, cari yang lain. Nah itu gue sempat dirasisin gitu. Gue sempat kaget kayak, kenapa kok rasis? Nah untungnya manajer gue waktu itu floor manager gue baik. Don't touch my people. Get the fuck up. If you don't want him, gue lupa intinya itu. Kalau lu nggak mau dia, ya lu aja yang cabut. Suruh orang lain yang ada di pas. Digituin. Gue di sana makanya gue bilang, di saat ada orang yang coba nge-push lu, jangan fokus sama yang pushnya, tapi coba lihat ada orang yang nge-raise lu. Gitu. Jadi ibaratnya kayak air aja lah, di sini di push ya lu naik di yang sini. Gitu loh. Terus sekarang berarti lo kerja di hospitality. Di ini enggak, misal lo apa daily basis lo atau title lo di sekarang? Alhamdulillah setelah hampir 3 tahun ini gue di dunia hospitality, gue sekarang udah jadi manajer hampir setahun. Nice. Gue jadi manajer restoran hampir setahun di salah satu
pub cukup ternama di Darwin. Darwin ya. Gitu dailynya yaitu daily kerjaan ya sewajarnya manajer lah kayak Nice. gitu. Good for you bro. Terus gue pengen coba compare nih. Dulu lo di Indo, lo kan bisa melihat nih, lo di Indo, terus sekarang lo growth kan, sampai sekarang lo di level managerial, which is managerial yang kolamnya lebih sulit dari Indo, challenge lebih banyak, orang yang lebih diverse, problem juga pasti lebih banyak. Gimana sih cara lo maintain biar tetap, kan levelnya beda nih. Betul. Dari Indo lo begini, dengan yang tadi lo udah jelasin, sekarang lo di Australia begini, lo bisa melihat segalanya dan lebih punya value. Gimana sih caranya, tips lo biar tetap grounded, biar nggak jadi orang yang dagunya ke atas atau congkak atau kayak melangit segala macem, karena itu bisa ada potensi kan. Nah gimana Jelas. caranya lo tetap grounded, tetap gue udah datang dari sini, sekarang gue begini. Gimana caranya lo biar push diri lo biar nggak out control, biar lo tetap grounded? Kalau gue sempat ada di titik itu kayak anjing gue di Australia nih gini. Cuman ada satu momen di saat gue ikut kelas, balik lagi kan gue develop diri terus ya, gue ada ikut kelas, terus ada satu anak umur 22 tahun, gue sekarang kan 30 tahun ya, ada anak 22 tahun, dia udah jadi direktur perusahaan dari salah satu yang punyanya Denny Sumargo. Gue ketemu di Jakarta waktu itu sama orang itu, terus dia bilang gini kayak, kalau lu mau sukses, cara groundednya lu lihat atas cari mentor supaya lu grow up, dan lu cari orang yang di bawah lu untuk lu mentoring. Gitu, karena di level gue yang sekarang ada kok orang yang level gue bawah gue. Nah untuk selalu mengingat bahwa lu ada di level itu tuh, lu cari orang yang bisa lu mentoring untuk bisa naik minimal ke level lu. Nah karena saat lu bantu orang dari bawah ke level lu, pasti ada satu orang yang baik akan bantu lu untuk naik ke level atas. Itu sih, makanya gue sekarang lagi bantu ada satu orang gitu kan, yang mohon maaf ekonominya masih kurang gitu, dan gue ngeliat di IG-nya bagus, konsisten sampai detik ini, makanya gue invest di dia. Tapi investnya bukan invest yang gede-gedean gitu, gue investnya jangka panjang. Supaya apa? Itu sebagai pengingat aja bahwa oke, nih lihat ada orang kayak gini struggling kayak lu harus bisa buat dia sukses, dan lu juga harus develop diri lu agar lu bisa naik. Itu sih. Menarik. That's good. Gue pengen bahas soal overworking culture, ada nggak sih di sini di Australia ini? Karena kan kan di Australia kan kalau misalnya part time kerja kan seminggu 24 hours per weekend. Kalau full time itu sekitar 38. Oh sorry, 38. Nah tadi lo mention lo kerja 80 jam dulu awal-awal banget. Ya, itu kan bisa dibilang overworking kan. Kalau Overworking, misalnya betul. dari full time itu 2 kali lipat lebih bahkan gitu kan. Nah di Australia itu common gak sih kayak gitu overworking culture? Enggak lah. Enggak. Kalau bicara behavior Australianya enggak, karena setelah gua jadi full timer, gua berhenti untuk jadi overworking. Dan ini lebih sehat. Satu lebih sehat, kedua lebih masuk akal. Oke. Sistemnya memang dibuat seperti itu ternyata. Sistemnya dibuat. Kenapa ya? Lo tau nggak kenapa reasonnya? Kenapa orang Australia itu prefer untuk kerja less atau kerja yang secukupnya, which is full time 38, daripada kerja yang 70 jam, 80 jam per minggu? Tax. Jadi apa namanya itu udah gue rasain banget. Jadi waktu kemarin itu kan awal-awal di Darwin gue masih casual tuh sebelum gue dipromosi jadi manajer kan. Gitu. Nah gue kerja di 2 tempat. Gitu. Lu tahu kalau casual itu kan bodo amat, gede banget hasilnya gitu kan. Nah jadi makin banyak hour ya makin gede juga hasilnya. Gitu. Nah semenjak gue jadi full time, which is gue hit number waktu gue casual bahkan lebih. Gitu. Jadi saat gua full time jadi manajer, gua hit number yang asalnya casual misalnya di tier 1 sampai 2. Nah, gua jadi manajer, gua naik ke tier 3. Jadi buat gua udah enggak ada alasan gua buat overworking. Toh gua kerja 38 jam seminggu aja gua udah hit dari yang gua 80 jam per week. Gitu. Jadi kayak ya buat apa?
Jadi tax gitu ya reason. Betul. Jadi reasonnya gua kerja makin capek cuman buat dapat yang nggak seberapa. Ya tidak mengecilkan rezeki, nauzubillah ya. Sorry banget. Cuman maksudnya bukan nggak seberapa di sini tuh karena gua pribadi gua mau grow jauh lebih dari ini gitu. Karena gua nggak mau jadi karyawan selamanya, bro. Gitu, gua mau cari apa nih gitu. Makanya gua kenapa gua bisa dipromosiin tuh karena gua punya salah satu skill digital marketing gitu. Oke. Jadi gua bantu perusahaan yang gua kerja sekarang itu sebagai manajer bar. Tapi gue involved di marketing juga Oke. gitu. Jadi karena fokus gue mau daripada gue pakai kerja ke tempat dua gitu kan, mendingan gue pakai kerja buat diri gue sendiri untuk ngegrow sesuatu di Australia gitu, which is oke. buat investment afternya. Nice. Terus lu pernah nggak ngerasa di hidup lu tuh kayak cuma tidur kerja di Itu lagi gue ninggalin. rasain sekarang sih. Terus apa yang lu lakuin? Itu apa namanya tuh yang lagi gue rasain, yang gue lakuin ya kayak gini lah, cari kegiatan untuk develop diri sendiri. Karena gue udah berkeluarga gitu kan. Nah keluarga gue masih istri gue masih belum dapat SDWHV-nya kan kemarin tuh. Nah alhamdulillahnya gue dapat kesempatan yang lebih besar nih. Oke. Gue cuman belum bisa spill sekarang. Interesting ya. Betul, karena apa namanya tuh nantilah kalau misalnya semuanya udah settle baru Yeah. gue spill gitu. Yeah, Nah fair enough. gue nunggu hal itu. Nah untuk sekarang ini mengisi kekosongan waktu dengan keluarga, gue cari kegiatan kayak gitulah, ngonten, terus bantu-bantu beberapa perusahaan tanpa income. Karena balik lagi gue pengen buat impact di Darwin lah, karena gue tahu di Darwin ini kesempatannya masih besar banget. Yeah. Gitu. Jadi gue coba bantu-bantu seikhlasnya gitu kan, tanpa pamrih, dengan harapan mungkin suatu saat itu akan bisa jadi sebuah investment gue gitu. Nice. Terus apa yang biasanya orang lihat, apa yang biasanya orang gak lihat untuk hidup soal hidup di luar negeri Oh, atau bekerja gitu? orang yang kebanyakan orang di sini tuh yang udah di Australia apa orang yang di mana? Yang di Indo, yang masih belum kesini. Yang nggak mereka lihat ya, strugglingnya lah jelas lah. Strugglingnya ya. Strugglingnya jelas. Dari mulai ya itulah dirasisin lah. Hey man, this is not your country. Yeah. Just shut the fuck up. Oh, Yeah. tuh. Itu mentally langsung ini ya, kayak Itu berasa gitu ya. Awal-awal kalau nggak siap iya sih. Gitu. Oke. Terus tapi sistem di sini udah bagus ya, kayak park di mana-mana, pedestrian di mana-mana, fasilitas banyak dan bagus gitu ya. Terus kalau ada orang yang nonton podcast ini terus punya cita-cita ke luar negeri, lu punya tips apa? Apa yang kayak harus mereka siapin untuk mulai, misalnya SDWAV atau student let's say atau pekerjaan? Yang harus disiapin kapasitas diri sih, karena gue yakin saat kalian siap ya visa juga akan datang, bro. Berarti balik lagi ke value ya. Kalau Value orang ya. ya soalnya kan tadi kita hidup dalam ekonomi di mana kita bertukar kan. Kalau lu punya value, lu siapin value-nya, Betul. kesempatan ada lu pasti dapat gitu kan. Betul. Tapi kalau nggak siap-siap, kayak misalnya SDWAV aja deh misalnya. Kalau lu nggak preparation, kayak misalnya lu tadi, kalau lu nggak telepon si rumah sakitnya atau alt segala macam, gak ngotot, itu bisa jadi lu bisa lewatin kesempatan Betul, itu kan. Jadi lu betul. harus put effort dan Put effort. punya value juga. Betul. Momentum dan ya balik lagi ke kapasitas kita ya. Kalau gua dulu nggak kuliah, kalau gua dulu nggak belajar bahasa Inggris, mungkin gua juga sama dapat momentum itu dari si teman gua itu kan. Kalau ini ayo kita ke Australia, tapi mungkin gua nggak siap. Karena gua nggak mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Iya. Tapi kan jauh sebelum gua dapat kesempatan itu, gua udah investasi ke diri gua sendiri. Gua belajar bahasa Inggris, gua kuliah. Iya, jadi preparation everything. Betul. Terus gue kemarin sempat lihat konten lo bikin konten dengan pertanyaan, emangnya Tuhan baik? Statement itu tuh lahir di dalam fase apa sih? Sampai lo akhirnya bikin konten itu? Itu yang gue bilang, yang tadi gue jelasin, emang Tuhan baik. Karena di saat yang tidak terduga, lu langsung dapet begitu, gitu. Di saat gue terpuruk, dapat usahanya naik turun, ya kan?
tiba-tiba ada orang ngajak main game, ngobrolin masa depan yang nggak tahu itu jadi apa enggak, tapi dalam waktu 2 minggu itu ibaratnya I'm flipping my hand from the dark to the light. Itu Oh kayak itu ya yang tadi nyambung ke pertama kali lo bahas itu ya, yang dari situ. makanya jadi kenapa emang Tuhan itu baik apa jahat, balik lagi ke perspektif kitanya gitu. Itu yang bikin gua kayak oh iya Tuhan makasih banyak. Terus lo bersyukur dengan kebaikan Tuhan itu, akhirnya lo ngasih juga impact atau ngebantu orang yang membutuhkan juga. Betul, gitu. jelas Jadi lah. lo panjangin. Kalau itu 2,5% gue selalu. Ya. Terus di momen terendah lo kan pasti ada nih di momen terendah lo di Australia nih. Yang paling berat tuh lo kan berarti istri lo di Indo kan? Masih di Indo. Lo sendirian. Yang paling berat tuh kesepian, ekspektasi atau kehilangan arah mungkin. Kayak lo mempertanyakan nih, anjing gue sih ngapain sih gitu. Titik terendahnya gua di Australia itu waktu dipesimisin sama ada satu orang pesimisin yang enggak bro, lu nggak akan bisa hidup di Australia, nggak akan lama. Itu titik terendahnya tuh ya. Ada orang kayak gitu waktu gua lagi struggling cari kerja. Oke. Itu pas lo udah di sini dong. Udah. Terus Udah. Oke. Terus respon lo itu gimana? Senyumin doang sih. Senyumin doang. Apa yang lo lakukan abis itu setelah itu? Jelas struggling lah. Gua bukti tidak secara spesifik untuk wah anjir lu nih gua buktiin ke lu enggak. Tapi gua kayak ya udah thank you but I know my value, I know I can handle this and then I can see future in Australia. Oke. Gitu sih. Karena gua udah pertama kali gua ke Australia, pertama kali gua kerja, pertama kali gua datang dan gua satu hal yang gue yakinin, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal besar di Australia untuk gue, makanya gue dapat visa Australia. Itu yang gue yakinin. Tinggal gue cari gimana caranya jalanin nemu hal besar itu. Iya. Oke, ini agak dalam nih pertanyaannya ya setelah ini. Kalau ngelihat Nicola yang dulu ya, terus lo mau bilang apa ke Nicola yang dulu? Try everything you can bro. Karena dulu tuh ya itulah, gua jalanin ini jalanin itu nggak beres, jalanin ini gagal, jalanin itu gagal, jalanin ini gagal. Tapi nggak apa-apa, lakuin aja bro. Karena ternyata apa yang lu lakuin itu akan bermanfaat suatu saat dan itu benar. Gitu. Makanya gue jadi manajer itu hasil gue investasi tahun 2021. Oke, follow up questionnya, apakah Nicole yang dulu proud sama Nicole yang sekarang? Harusnya dan gue pribadi gue proud as myself now. That's good. Nice. Gitu. Oke, apa ya? Ada something yang pengen lo kasih tahu ke atau apa, anything, tips or motivation buat teman-teman di Indo yang lagi ngerasa tertinggal, kayak satu pesan jujur. Tapi pesan jujurnya bukan motivasi ya, maksudnya kayak realistis juga, tapi ini bisa nge-spark dia punya mimpi gitu. Oke. Yang pasti berarti karena kapasitas gue ibaratnya level mungkin gue ada di sini, masih banyak orang yang jauh lebih di atas gue gitu kan. Berarti kalau bicaranya realistis, ini untuk orang yang minimal selevel atau enggak lagi berjuang untuk naik ke level yang ada di level gue sekarang, ya kan? Karena orang yang di atas kita udah nggak butuh, udah nggak relate gitu kan. Nah untuk teman-teman yang ada di level gue sekarang atau misalnya lagi mencoba untuk growing ke arah sini, satu hal yang realistis, investasi ke leher ke atas bro. Itu doang. Investasi leher ke atas itu penting. Gaji lu masih cuma 6 juta, gaji lu cuma 10 juta, income lu cuma 10 juta sebulan. Bicara investasi itu masih bullshit bro. Oke, investasi itu berarti ikut kelas, ikut seminar, ikut komunitas, ikut kelas berbayar tuh mantap banget lah. Pokoknya leher ke atas bro. Yang gue tadi bilang barusan banget gitu kan.
gue ada di posisi sekarang itu tuh hasil investasi gue tahun 2021 gue ikut kelas 16 juta. Gue ikut kelas digital marketing 16 juta. Pada saat itu di tahun pertama itu nggak kepake sama sekali. Gue kayak yang anjing ngapain gue beli 16 juta. Nggak taunya ternyata ilmu itu sekarang kepake banget dan itu yang nge-flipping hand gue sampai jadinya manajer sekarang. Oke. Berarti cerdaskan diri lo. Cerdaskan diri lo. Lehar ke atas tuh situ. Tapi gue punya agak argue dikit nih. Kalau kesehatan gimana, Bro? Oh, kalau kesehatan mah itu mah bukan opsi ya. Kenapa sih? Kalau kesehatan mah itu udah sebuah kewajiban karena lu nggak akan bisa mikir bagus, lu nggak akan bisa berkarya, lu nggak akan bisa apa-apa kalau lu sakit. Iya betul. Berarti sehat tetap nomor 1. Terus apa yang gue harus lakuin nih? Invest ke leher ke atas. Invest ke atas gitu. Karena bicaranya kan kita realistis untuk bertahap untuk ada di level yang sekarang ya. Ya. Gitu sih. Karena kalau mau ke luar negeri baik itu Australia, Jepang atau negara manapun, kalau lu nggak punya ini nggak akan bisa. Yeah. That's good. Thank you Cole. Menurut gue obrolan itu penting. Kita bukan melarang orang untuk bermimpi, Enggak tapi bermimpi dengan sadar. Betul. Aware sama apa yang dimimpiin. Terus juga tadi key takeaways-nya tuh preparation. Karena kalau lo punya mimpi doang tapi lo nggak punya preparation, lo nggak akan bisa kesana gitu. Kalau lo punya preparation, at least you halfway there gitu. Betul. Lo udah di tengah perjalanan, lo udah prep kan, udah preparation segala macam. Terus kalau misalnya orang pengen cari-cari konten lo tuh di mana bisa ditemuin? Oke. Gue sangat aktif di Instagram ya. Gue sangat aktif di Instagram di Nicola app underscores gitu dan TikTok masih belum begitu jalan. Oke. YouTube juga baru mulai gitu. Yep. Jadi Alright. Instagram doang sih buat sementara ini. Oke. Cool. Ya bisa cek sosial media Nicole. Thank you very much Nicole. Thank you so much Sudah datang. juga. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye.